Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan saya Syifa Humaira. Di sini kita akan menyaksikan liputan menarik tentang seorang peternak sapi di Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang tetap semangat menjalankan usahanya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana kisahnya? Berikut laporan lengkapnya dari Alia Mukhbita. Halo pemirsa, hari ini kami sedang berada di kandang sapi milik Pak Zakwan, seorang peternak sapi di Desa Dakuta. Kami akan berbincang langsung dengan beliau untuk mengetahui bagaimana kegiatan beternak sapi di sini. Mari kita simak wawancaranya. Assalamualaikum Pak Zakwan, bisa diceritakan berapa lama Bapak sudah beternak sapi? Waalaikumsalam, saya pertama ternak sapi pertengahan 2016. Ya kebetulan waktu itu ada keponakan punya sapi, kebetulan sakit, jadi nggak ada yang ngurus. Jadi dia titip sama saya, ya saya coba-cobalah dari pertama itu. Ya akhirnya setahun kemudian saya beli sapi sendiri. Wah, cukup lama juga ya Pak? Ya lumayan lah. Udah berapa sapi yang udah Bapak pernah ternak di kandang ini? Oh banyak, ada yang setahun kemarin itu ada sampai 12 ekor sapi. Tapi ini tinggal 2 ya Pak? Ya kebetulan namanya kita cuma usaha ternak gini kan banyak kebutuhan. Iya, benar, Pak. Apalagi anak saya yang tua itu udah selesai kuliah itu dari hasil sapi. Oh iya. Biasa jenis sapi apa ya Bapak pelihara? Oh banyak, ada beberapa macam. Kayak Limousin, Brahma, terus ada Simental, PO, dan kebetulan ada yang kampung yang putih itu kampung. Nah ini Limousin ini. Oh iya Pak, baik. Berarti bermacam-macam ya Pak jenisnya? Ya ada berapa Oh, macam, iya. ada 3 atau 4 gitu. Apa saja kegiatan yang biasa Bapak lakukan di kandang ini? Oh, kalau kegiatannya itu banyak ya. Kalau biasanya pagi-pagi saya itu bersihin kandang, buang taiknya ataupun ya rumput-rumput yang tumpah. Nah, habis itu saya kasih coboran yang tadi itu iya. buat pagi itu nggak tentu juga atau tergantung ada rumput atau enggak. Habis itu ya saya perhatiin sapi mana yang agak kurang sehat. Nah pokoknya banyak lah kegiatannya Pak gitu. Dipikir-pikir capek juga ya Pak? Ya lumayan lah, Oh, kan iya. namanya kerja gitu. Pakan apa yang biasanya Bapak beri untuk sapi yang di sini? Ada rumput odot, rumput gajah, rumput pacong, pokoknya yang termasuk hijau-hijauan. Habis itu saya ada stok jerami padi. Itu pada jerami padi bukan langsung bawa pulang dari sawah langsung kasih makan sapi, enggak. Oh, iya. Itu saya fermentasi sekitar 10 hari baru tak kasih buat sapi. Itu hitung buat jaga supaya tahu apa ya kesehatan hari ini nggak enak badan, nggak bisa babak rumput, ya itu saya kasih. Oh iya ya Pak. Dalam menjalankan usaha ini, tantangan apa yang terbesar yang Bapak telah hadapi? Kalau tantangan itu memang ada ya, soalnya kita berhubungan dengan nyawa itu pasti ada Benar-benar. pasti ada susah senangnya ya. Ya kebetulan tuh kemarin tuh yang paling saya hadapi itu waktu masuknya penyakit PMK itu. Nah itu susah. Habis itu kayak musim kemarau kemarin itu agak susah juga. Itu tapi yang paling susah itu mengenai pakan itu. Waktu pertama saya beli itu 170 itu per sak yang mereknya Mabar, sampai sekarang sampai 280. Itu merasa kesulitan Iya yang paling benar-benar berat Pak. gitu. Soalnya harganya juga makin meningkat ya Pak. Iya gitulah. Oh, iya. Ya kalau bisa ya tolong ya dikasih turun gitu loh. Iya benar-benar. Lalu bagaimana Bapak cara menghadapi tantangan yang tadi? Mengenai tantangan tadi misalnya kayak musim kemarau ya. Iya, Pak. Soalnya kalau musim kemarau itu rumput di lapangan memang nggak ada, itu kering semua memang. Kebetulan saya itu punya lahan 1/2 hektar untuk nanam rumput odot, gajah, nah, gitu. Habis itu kalau mengenai pakan itu saya itu nggak langsung beli pakan di toko, saya
buat sendiri itu saya cari bahan bakunya dari sagu, dedak, habis itu tak cari rumput tak aduk jadi satu itu buat makan juga itu. Wow, berarti usaha Bapak sangat wow banget ya Pak ya. Enggak juga, karena ya namanya usaha itu Iya, kan iya, benar, butuh Pak. modal. Iya, iya. Ini kebetulan ini modalnya memang dari kecil sekali memang modal. Tapi kalau ya ke depan itu ada modal mungkin ya cepat berkembang itu. Apa harapan Bapak ke depannya untuk peternakan ini? Oh, kalau harapan saya itu, saya kebetulan punya anak 4 orang, 2 perempuan, habis itu 2 laki. Rencana ini kalau memang nanti dia memang ya mungkin nggak ada kerjaan lain, ya saya kasih urus sapi nanti peninggalan saya itu. Nah, habis itu motivasinya buat anak-anak muda, ayolah beternak ini pasti untung. Nah, Iya, kan? benar, Pak. Jangan kita nanti apa ya kita pikir-pikir, oh ini jangan beternak ataupun jangan kamu beternak nanti mati. Kalau mati itu bukan urusan kita, Iya, itu benar, urusan benar, Pak. yang Iya, di iya, atas. Harapan saya cuma itu aja. Terima kasih banyak Pak Zakwan atas waktu dan informasinya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bisa jadi manfaat bagi ya semua gitu. Amin. Terima kasih Pak. Demikian wawancara kami bersama Pak Zakwan, seorang peternak sapi yang tetap semangat meskipun menghadapi banyak tantangan. Dari Dakuta, saya Alia Mukhbitah melaporkan untuk berita. Pak Zakwan adalah seorang peternak sapi dari desa Dakuta yang telah beternak sejak tahun 2016. Selama 9 tahun beliau merawat sapi-sapinya dengan penuh kesabaran dan kerja keras. Dahulu ia memelihara 12 ekor sapi, namun kini tersisa 3 ekor karena faktor usia dan kebutuhan keluarga. Setiap hari Pak Zakwan memberi pakan, membersihkan kandang, dan memeriksa kesehatan sapi. Saat musim hujan tiba, perawatan menjadi lebih sulit karena kandang lembab dan rumput cepat busuk. Untuk mengatasinya, beliau menjemur rumput dan membuat silase agar pakan tahan lama. Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah biaya pakan yang terus naik dan penyakit yang mudah menyengat saat cuaca tidak menentu. Namun, dengan menanam rumput sendiri dan rutin memanggil dokter hewan, ia mampu bertahan. Pak Zakwan berharap generasi muda tidak takut untuk beternak, karena dengan kesungguhan beternak bisa menjadi sumber rezeki dan membanggakan. Semangat dan contoh ketekunan beliau menjadi contoh bahwa kerja keras dan keikhlasan selalu membawa hasil yang baik. Luar biasa ya pemirsa. Dari wawancara tadi kita bisa belajar bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, usaha peternakan bisa terus berkembang meskipun banyak rintangan. Semoga kisah Pak Zakwan dapat menginspirasi kita semua untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam mengembangkan potensi di lingkungan sekitar. Saya Syifa Humaira pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan berita studio kami hari ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya.